Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, masih dengan Bu NS. Hari ini kita akan melakukan percobaan balap balon. Seperti apa percobaannya? Ayo kita ikuti. Oke, yang pertama, di sini kita menggunakan cuka. Kemudian apalagi Kak Una? Soda. Kue. Terus apa lagi? Kita menggunakan balon dan botol. Nah, yang pertama kita masukkan cuka di botolnya Kak Una. Ini ya, di botolnya Mas Yazid juga. Loh, kok yang satu lebih sedikit? Nggak apa-apa. Nah, yang lebih banyak punya siapa ini? Coba dibandingkan. Lebih banyak punya Una. Nah, kita tambahi air. Nah, punya Mas Yazid juga. Udah sama belum? Udah sama ya? Udah sama. Nah, berikutnya masukkan soda dalam balon. Ya sih, bisa nggak masukin sendiri? Ya, masukin sendiri. Tiga kali. 3 kali. Ya, sini Kak. Nah, soda sudah dimasukkan ke dalam balon ya. Terus kita masukkan mulut balon ke mulut botol. Bisa nggak sih? Ya, Mi bantu. Ada lagi. Mulutnya kecil. Nah, kayak gini ya, dimasukkan seperti ini. Oh iya, tahu. Kemudian kita berdirikan bareng-bareng. Mana yang lebih dulu berdiri? Hehehe, mana yang lebih besar? Una. Wih. Keren. Keren. Nih, ini hasilnya. Nah, ternyata dari balap balon ini siapa yang menang? Kak Una. Kok bisa ya? Oke, ini berhubungan dengan materi yang akan kita bahas sekarang. Simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Kalian sudah menyimak video tadi ya? Kenapa balon yang ada di botol Una lebih besar daripada balon yang di botolnya Mas Yazid? Tukangnya lebih pekat. Betul, karena Ibu tadi melakukan pengenceran pada botol yang dipegang Mas Yazid. Itu lebih encer cukanya dibandingkan botol yang dipegang Una. Nah, karena itu ternyata terjadi perbedaan ya, terjadi perbedaan reaksinya, terjadi perbedaan kecepatan reaksinya. Inilah faktor konsentrasi atau molaritas. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama konsentrasi atau molaritas. Yang kedua adalah luas permukaan bidang sentuh. Yang ketiga faktor suhu. Yang keempat faktor katalis. Oke, satu persatu kita bahas. Yang pertama faktor konsentrasi. Konsentrasi yang kita bahas di sini yaitu molaritas. Molaritas adalah
banyaknya mol zat per liter. M sama dengan N per V, rumusnya itu ya. Di lab biasanya hanya tertulis kadar dan massa jenis dari suatu larutan. Maka kita baru bisa menghitung M-nya di situ. Ya, biasanya ditulis kadarnya saja berapa persen seperti itu. Maka untuk menghitung molaritas suatu larutan yang diketahui kadarnya, maka rumusnya 1000 rho kadar per mr. 1000 kali rho kali kadarnya per mr. Kita bisa membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dengan melakukan pengenceran seperti yang Ibu lakukan di video tadi. Nah, jadi ketika kita melakukan pengenceran, mol zatnya itu sama. Maka berlaku rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Kalau ada larutan berikutnya yang diencerkan berarti sama dengan M3 kali V3 dan seterusnya. Nah, itu molaritas. Nah, semakin besar molaritas suatu larutan itu akan semakin mempercepat laju reaksinya. Oke, faktor yang kedua. Kalian yang biasa masak, biasa membantu memasak, tahu gula merah ya? Ketika membuat kolak misalkan, apakah gula merah yang masih gelondongan, yang masih utuh itu langsung dimasukkan ke panci? Ataukah diiris-iris dulu? Iris dulu. Benar sekali, diiris-iris dulu. Kenapa? Agar lebih cepat bereaksi. Inilah yang dimaksud dengan permukaan bidang sentuh. Kalau masih gelondongan, yang kesentuh itu kan hanya atas, bawah, sama selimutnya ya. Tapi kalau sudah diiris tipis-tipis, yang kesentuh sama air, sama larutannya kan banyak ya, semakin luas. Nah, jadi jangan salah persepsi. Jadi semakin kecil-kecil bentuknya itu artinya semakin luas permukaan bidang sentuhnya. Akibatnya semakin cepat laju reaksinya. Gitu. Kemudian yang ketiga, suhu. Suhu jelas sekali. Kalian tentunya pernah melarutkan misalkan gula dalam teh panas sama gula dilarutkan dalam es teh. Mana yang lebih cepat? Tentunya dalam air panas kan ya? Ya, ini jelas suhu mempengaruhi laju reaksi. Semakin tinggi suhu, reaksi akan semakin cepat. Kemudian yang keempat, katalis. Katalis ini adalah suatu zat yang terlibat dalam reaksi. Dia menurunkan energi aktivasi dari reaksi. Energi aktivasi itu adalah energi yang harus dilampaui agar reaksi itu bisa berlangsung. Jadi diturunkan oleh si katalis ini. Contoh-contohnya di tubuh kita itu juga banyak yang namanya katalis. Ada biokatalis, yaitu enzim. Enzim ini banyak terdapat di tubuh kita. Dia mempercepat reaksi-reaksi metabolisme yang ada dalam tubuh. Selain itu, katalis-katalis juga banyak digunakan di industri-industri. Ya, misalkan di proses kontak pembuatan asam sulfat itu ada katalis V2O5. Demikian video kita kali ini. Tetap semangat belajar di rumah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.